Hmm. Selamat malam teman-teman semua. Selamat malam Aji Agung. Suara saya bisa didengar? Bisa, Prof. Atas. Oke. Ya. Sehat Aji? Ya. Semoga tidak mengganggu kesibukan Aji malam ini. Saya ajak untuk Zoom lagi. Mudah-mudahan teman-teman di Bali semuanya sehat, ya, terhindar dari segala macam kesulitan dan kesusahan. Baik, ini sudah beberapa yang bergabung, sudah ada 24, ada beberapa dosen juga yang ikut hadir, di antaranya ada Ibu Uci Fuadia. Selamat malam Bu Uci. Bros, Gendalu, selamat malam, salam. Ya, terima kasih Bu Uci. Kemudian ada Bu Permbayun Miji Lestari, Kaprodi Sastra Jawa, Haji, beliau juga hadir, ya, dan beberapa teman mahasiswa. Ya, pada malam hari ini tema kita adalah membaca lontar dan kakawin. Nanti Haji Anak Agung Gede Alit Geria, beliau adalah pengajar di Universitas PGRI Mahardi, apa M-nya itu? Universitas PGRI Mahadewa Indonesia. Ya. Suaranya Aji belum dengaran ya, masih jauh. Ah. Ya, sudah. Ya, sudah. Ini sudah lebih baik. Halo, ya, teman-teman bisa mendengar ya suara Pak Aji ya, Pak Agung ya, beliau adalah pengajar khusus untuk bidang sastra Bali, terutama di bidang kakawin dan lontar, ya. Sastra Jawa Kuna, ya. Nah, pada malam hari ini kami berharap Aji bisa bercerita tentang lontar itu digunakan untuk menulis apa saja, ya. Ada mantra, ada kakawin, mungkin ada pengobatan dan lain-lain, nanti Aji bisa cerita. Kemudian yang berikutnya adalah kita belajar membaca kakawin, salah satunya yang saya ingin berharap kakawin Ramayana pada pupuh pertama atau pada sarga 1 di bait 1 sampai 10 mungkin. Tadi siang saya mencoba menengok teks dari kakawin Ramayana itu dengan mahasiswa. Barangkali nanti bisa lebih dijelaskan lagi oleh Aji Agung ya. Jadi teman-teman semuanya, saya memanggil beliau Aji itu panggilan penghormatan di dalam bahasa Bali yang saya mungkin ada yang memanggil beli, ada yang memanggil apa nama-nama tertentu, tapi untuk Pak Agung saya menyebut beliau dengan nama Aji. Ya, kalau di Sunda itu Wak Haji kira-kira seperti itu. Jadi sebutan untuk penghormatan di Bali, saya menyebut Pak Agung dengan sebutan Aji. Mohon izin Aji ya. Ya, baik. Suaranya Aji menggunakan headset kah atau agak sedikit kurang keras kayaknya? Atau seperti
Kayak menggema begitu, Aji. Speakernya yang dikurangi apa ya? Atau gitu? Ya, sudah sedikit lebih baik ya. Sebelum Aji Agung berbicara, saya mohon perkenan Ibu Dr. Permbayun Miji Lestari memberikan pengantar. Silakan Bu Permbayun. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Prof. Yus, karena kondisi Ya, hujan deras seperti itu sehingga kondisi tidak bisa menyalakan video begitu. iya, Ya, nggak apa-apa. terima kasih atas kesempatan yang diberikan Prof. Yusro. Selamat malam. Aji Agung ya. Ya, Menyebutnya. terima kasih pada Pak Haji Agung yang sudah berkenan memberikan ataupun menyampaikan materi. Ini adalah sesi kedua ya, Prof. Iya. Yusro, di mata kuliah Prof. Yusro yang dalam kesempatan kali ini memang menghadirkan pakar yang insya Allah kapasitas ataupun kompetensinya tidak diragukan. Kalau berbicara masalah lontar ataupun berbicara masalah pernaskahan, memang dari Bali salah satu pakar yang memang tidak diragukan, intinya seperti itu. Kemudian yang kedua, terima kasih pada Bapak Ibu dosen yang sudah berkenan hadir pada acara di malam hari ini, yang tentunya nanti kita akan banyak belajar, utamanya terkait dengan lontar dan pernaskahan yang dalam perkembangan di era kekinian kalau memang tidak kita coba pelajari mungkin akan ke depan akan hilang ataupun akan terkikis, intinya seperti itu. Kemudian pada mahasiswa yang sangat hebat dan luar biasa, sekali lagi ketika kita belajar kaitannya dengan pernaskahan, maka utamanya bagi mahasiswa baru Prof, ini kebetulan untuk informasi perkuliahan lewat daring ini kami share di setiap angkatan. Harapannya setiap angkatan mahasiswa bisa mengikuti meskipun ini khusus untuk sebetulnya angkatan 2022 ya Prof atau 2023 Prof? Iya. Semester 5 ya. 5 atau 3? Ya. Ya, begitu saja Prof. Intinya tentu kami sangat senang ketika ini adalah bagian daripada kerjasama yang nanti kita bisa kolaborasikan lebih lanjut, tidak hanya berhenti pada perkuliahan via Zoom meeting, boleh jadi nanti akan kita perluas kaitannya dengan kerjasama ini, misal kaitannya dengan perkuliahan bersama atau kaitannya dengan kolaborasi penulisan buku ataupun artikel yang bisa kita kolaborasikan antara dua lembaga, Prodi Sastra Jawa dan di Bali ya Prof, kaitannya dengan Haji, seperti itu. Di Bali Prodi apa? Pendidikan Prodi? apa, Prof? Pak? Suaranya agak Iya, dengar. suaranya tidak Aji. begitu jelas. Mungkin karena kondisi hujan juga ya, Prof. Tidak terdengar nih.
Ya demikian Prof. Yusra, Nggih, selamat nggih. untuk belajar bersama terkait dengan lontar dan pernaskahan yang tentu ini menjadi salah satu kajian yang sangat menarik bagi kita, utamanya yang belajar kaitannya dengan sastra Jawa ataupun terkait dengan pernaskahan. Matur nuwun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu, Prof. Ya. Terima kasih Bu Prembayun ya. Sami-sami. Kembali kepada Haji Agung, mungkin tidak menggunakan headset atau menggunakan satu perangkat saja, Agung, barangkali. Jadi ada gemanya berarti ada speaker yang aktif. Speakernya harus dimatikan, dikecilkan. Nah, sedikit. Halo, ya, Haji, bersuara coba. Ya. Belum ya. Bagaimana teman-teman? Belum bersih ya suaranya? Belum, kurang jelas, Prof. Belum, Pak. Ya. Atau pakai HP saja, Haji. Satu saja. Faktor jaringan dan juga cuaca barangkali. Tadi saya dapat info di Bali mengalami hujan deras dan juga ada sebagian yang terkena banjir. Tapi saya sudah kontak dengan Pak Agung, beliau tidak terdampak. Jadi mudah-mudahan diberi keselamatan semuanya. Ya. Halo. Ya, Selamat bagus. malam. Ya, bagus. Jelas, Bagus? Ya, sudah jelas. suaranya bagus. Jelas. Sangat Mantap. bagus. Ya. Ya. Oke. Bagaimana Silakan, caranya Haji. share? Iya. Ya, ini karena dalangnya Aji suaranya harus bagus nanti. Ya. Maaf, saya share-nya lewat laptop ya, tapi saya ngomong lewat HP. HP, ya, oke, bagus sekali. Silakan, Ya. Haji. Waktu Ya. sepenuhnya untuk Haji. Apakah sudah terlihat, Prof? Sudah terlihat. Ya, besar. Ya. Baik, Prof. Seorang guru besar di Universitas Negeri Semarang, juga Ibu Kaprodi. Tadi sudah saya dengar, saya juga sangat berharap seperti itu, ada kerjasama dan kolaborasi nanti ke depan, gitu. Terutama kerjasama antar prodi, juga pada akhirnya kita kerjasama masalah tulis-menulis sebagai baik di artikel atau jurnal internasional maupun di buku gitu misalnya, Prof ya. Ya. Iya. Di sini di HP saya. Ya. Mudah-mudahan jelas ya. Tadi sudah disinggung, Pak. Pembicaraan masalah lontar itu
termasuk permasalahan pernaskahan itu memang sangat luas ruang lingkupnya. Dan saya kira seminggu yang lalu, Rabu yang lalu sudah saya sampaikan masalah lontar itu secara garis besar. Intinya sebagaimana tadi yang diharapkan oleh Pak Prof, bahwa lontar itu untuk menulis apa saja. Lontar itu secara singkat saya sampaikan, karena ini sesungguhnya hari ini saya ingin menyampaikan masalah sastra kekawin gitu. Ya, sastra kekawin di ya. Tapi sebelum saya membicarakan masalah sastra kekawin di Bali, saya ingin juga menyampaikan secara singkat bahwa lontar-lontar itu di Bali itu biasanya untuk dipakai penulisan kakawin pada umumnya, penulisan usado, ya, dan berbagai macam ilmu pengetahuan lainnya, itu semua ada di lontar. Lebih sampai saat ini di Bali itu saya memprediksi bahwa Bali itu sungguhnya termasuk maaf saya golongkan filologi alam sungguhnya. Mengapa saya sampaikan bahwa Bali itu filologi alam? Karena di Bali itu sendiri ada tumbuh banyak sekali pohon ental. Sehingga dari pohon ental itu hampir di sepanjang pantai, sepanjang utara Pulau Bali itu, mulai dari barat, arah barat ke timur, dari Jembrane barat, ya, sampai dari Gilimanuk sampai Karangasem itu tumbuh pohon lontar berjajar, ya. Nah, di situ membuktikan bahwa lontar itu memang agak gampang mencari di Bali. Gitu. Nah, itu dari pohonnya banyak, terus yang mengelola, yang mengolah juga ada. Mengolah lontar siap tulis itu ada sampai saat ini. Di samping itu penulis juga ada, ya, penulisnya juga banyak, dan ini sering sekali dilombakan dalam acara-acara pesta kesenian Bali. Tidak saja di pesta kesenian Bali dilombakan, namun di sekolah-sekolah terutama setiap ada event tertentu, terutama dalam bulan bahasa Bali. Di Bali itu mengenal bulan bahasa Bali, terutama di bulan Februari. Bulan Februari di Bali itu ada event yang namanya Bulan Bahasa Bali. Di situlah generasi muda kita baik dari SD sampai SMA, SMK sampai perguruan tinggi itu ikut lomba. Lomba itu menulis lontar, ya, menulis lontar. Jadi itu yang maksudnya untuk melestarikan budaya lontar di Bali. Nah, sampai saat ini masih berlaku seperti itu. Ya. Bagi yang bagus tulisannya dapat hadiah itu sebagai penyemangat saja. Juga dapat penghargaan, memang bagus. Nah, itu sebelumnya di masing-masing sekolah maupun di sanggar-sanggar seni sastra, tentu dibekali beberapa hal atau persyaratan bagaimana seorang penulis lontar, sebagaimana saya sudah sampaikan Rabu lalu gitu Pak Prof. Ya, sama seperti itu. Yang jelas kehidupan budaya tulis-menulis lontar di Bali itu sampai saat ini masih lestari. Karena pohon entalnya ada, pengolah ental itu ada, siap tulis itu ada, penulisnya juga ada, ya, sampai yang membuat pengeropak juga masih ada sekarang. Alat tulis itu masih ada, masih banyak dia. Kalau Pak Prof misalnya kebetulan atau Ibu Kaprodi dan adik-adik mahasiswa main ke Bali di bulan hari liburan, misalnya antara Juni Juli itu atau Februari itu pasti melihat pameran bagaimana lontar itu ditulis di Bali. Dalam kesehari-hariannya biasanya di daerah-daerah Nyastre di Bali istilahnya, di Karangasem itu, seperti di daerah Tenganan. Daerah Tenganan itu sampai saat ini setiap hari ada orang menulis lontar, terutama lontar-lontar bergambar itu, Pak. Nah, juga di Gedung Kirtio, di Gedung Kirtio itu tiap hari ada kegiatan menulis ental. Apakah itu atas perintah pimpinnya untuk menyalin
lontar yang fungsional ya untuk menyalin ke lontar baru, itu masih ada kegiatannya di Bali sampai saat ini. Ya, baik Prof. Dalam hal ini berarti bahwa budaya tulis-menulis lontar di Bali sampai saat ini masih berlaku, masih berlanjut. Ya, terus salah satu bentuk karya sastra yang biasa ditulis di atas ental itu biasanya ada yang tergolong, kalau kita klasifikasikan lontar itu ada yang tergolong kakawin. Nah, sebagaimana tema yang Prof berikan dalam hal ini tradisi lontar dan kakawin atau sastra kakawin, saya hari ini fokus untuk bagaimana kehidupan sastra kakawin itu di Bali, Prof. Oke, Prof. Betul. Kemudian ya, yang pertama dalam pendahuluan ini izinkan saya membaca PowerPoint-nya. Yang pertama saya prediksi bahwa naskah klasik Bali itu menyimpan berbagai buah pikiran adiluhung. Ya, sama dengan karya naskah klasik Jawa, Sunda dan yang lainnya. Merupakan rekaman pengalaman jiwa leluhur di zaman silam, rekaman pengalaman jiwa leluhur sebelumnya. Yang ketiga, merupakan harta karun bangsa yang mesti dibongkar. Nah, oleh karena itu, karena adiluhungnya itulah yang perlu dibongkar, karena dia merupakan harta karun bangsa. Diteliti, di samping dibongkar itu diteliti, dan kemudian dilestarikan sepanjang zaman, supaya sebagaimana dijelaskan oleh Ibu Kaprodi tadi, supaya tidak kehilangan jejak sejarah itu misalnya. Bagaimana kalau lontar-lontar itu sudah pernah dibaca dan lain sebagainya. Justru kita mengharapkan generasi muda kita semoga nyambung untuk kedepannya tergelitik artinya untuk meneruskan budaya leluhur kita ke depan. Kemudian, nah di sini dalam kakawin ini ada tradisi apresiasi sastra klasik seperti kakawin itu di Bali disebut dengan mebobasan. Mebobasan. Berkembang pesat di seluruh pelosok Pulau Bali. Nah, ini sampai saat ini mebobasan itu sangat pesat perkembangannya di Bali, baik dari terlihat dalam siklus-siklus santi maupun dalam dunia digital, ya banyak sekali. Yang selanjutnya, sesungguhnya di situ telah ada semacam bertemu dengan keterbukaan di era modernisasi, bergerak dengan satu kekuatan yakni melestarikan budaya leluhur. Nah, melalui tradisi ini, masyarakat Bali mengakrabi Bali. Ya. Kemudian, tradisi ini dapat dianggap sebagai ajang kritik dalam kegiatan membaca dari sebuah karya itu dibaca. Yang terakhir dikomunikasikan antara anggota. Santian itu artinya asal katanya santi, damai, itu tempat mencari rasa damai gitu masuk. Sangat demokratis, maksudnya dua arah. Nanti akan ketemu dengan PowerPoint yang bahwa dalam psikosanti itu ada yang namanya Pacau Siksaning Anggita. Kemudian di Bali, sastra kakawin bukan saja dibaca, diterjemahkan dengan bahasa Jawa kuno sebagai bahasa dasar kakawin yang bersifat estetik religius. Saya prediksi bahwa bahasa Jawa kuno itu benar-benar estetik dan religius, indah gitu. Di Bali itu sampai saat ini, sampai saat ini, detik ini masih ada orang yang mampu menciptakan karya sastra kakawin, sehingga sastra kakawin baru. Kemudian saya lanjutkan. Bisa saya lanjutkan, Prof? Halo? Silakan, ya. Bisa Masih saya sangat lanjutkan? jelas. Ya, masih sangat jelas, bagus. Ya. Ya. Halo? Bisa didengar? Ya.
Ya, Ya, saya dengar masih ya, bagus ya. suaranya. Kemudian Lanjut saja. ya. Kemudian slide berikutnya saya saya sampaikan di sini bahwa sastra kekawin dibangun dengan bahasa Jawa kuno yang estetik religius, dapat memberi manfaat besar bagi kepentingan teoretik ilmu pengetahuan dan kepentingan praktis pembangunan bangsa, nation and culture building. Ya. Nah, sederetan nama penakluk sastra Jawa kuno dengan aji silamnya, mungkin Pak Prof ini sudah tahu ini semua nih. Dengan aji silamnya adalah keinginan kuat untuk mengetahui riwayat dan kekayaan budaya masa silam. Ya. Mereka telah mengubah pandangan tentang Jawa kuno. Ya, saya ingat sekali ini, kebetulan waktu di Malang ketemu dengan Pak siapa itu pakar Jawa kuno orang Ledan. Siapa Pak Bahwa Rita bahasa kekawin atau yang mereka yang berhasil seperti itu sempat bisa mengubah pandangan tentang Jawa kuno itu, bahasa kawin itu dari hutan luas yang amat jauh, menakutkan dan mengerikan, itu berubah menjadi hutan perawan yang amat dekat, ramah dan penuh daya tarik. Itu kalau kita belajar Jawa kuno, menurut prediksi saya, Prof. Ya, itu sungguhnya awalnya kita takut sekali, awal sukar. Kalau kita udah mulai masuk ke hutan belantara yang menakutkan, mengerikan itu, karena kan kita di kalau udah larut tuh luar biasa kita daya. Nah, dengan daya tarik Jawa kuno itu. Kemudian sastra sebagai alat penunjang keras tampak pada setiap manggala dalam melaksanakan yoga dengan kekawin. Selama manggala kekawin itu semuanya itu termasuk, ya, termasuk yoga itu seperti Mayana ya, beri yang contohnya kono siratudi biarangan. Mengapa pengarang itu memulai dengan H, A adalah aksara suci, misal. Kemudian di bait selanjutnya, nah sekarang mulai itu pendahuluannya. Sekarang kehidupan kekawin di Bali ini saya mulai dengan referensinya. Mengapa kawin itu penting dipelajari, ya, penting kita ketahui. Gitu. Ternyata di dalam lontar tutur Arda Semaro, terutama di halaman 6b sampai 7a itu kan bahwa kekawin Sundari terus adegan sakit mati merupakan senjata atau bekal yang mesti dibawa manusia hidup di dunia ini, tidak bisa lepas. Makanya ternyata ada kata kekawin di situ. Kita mencari dasar mengapa kita penting penelitian kekawin, mengapa kita harus paham apa itu kekawin. Ternyata memang ada sastranya. Dalam sastranya, dalam teksnya, dalam naskahnya memang ada. Itu ada dalam lontar tutur Ardo Semaro. Gitu. Nah, di Bali hal ini sering disebut dengan bekal hidup. Hidup sebagai salah satu bekal hidup, kekawin wajib dipelajari oleh setiap manusia. Karena persyaratan ketika Atma mulai bersemayam di setiap jiwa manusia di dunia. Ya, tercermin dalam sebuah dialog sang Atma dengan Dewa Yama sebagai dewa hukumnya ini, setelah dapat restu dari Siwa sebagai jiwa alam semesta, sebagaimana tampak dalam kutipan berikut. Nah, ini kutipannya. Mangkana lir sang yang yamu, don asung maring kita, iki pustaka gawainana ring mayo pada iti Sundari terus kakawin iti amarta ategan iki gering muang pati. Nah, ini bekal. Ini kalau kita secara umum memang benar sekali ini bahwa sakit mati itu kan sudah diketahui itu bekal hidup sungguhnya itu. Terlebih di sini dijelaskan bahwa pentingnya kekawin itu, merda adegan itu, ya, juga Sundari terus itu warigo itu, ya, wariger.
Nah, misalnya ada Sundari Bungkah, ada Alo Ayuneng Dino Lansasih. Nah, itu mesti kita ketahui juga dalam hidup ini, makanya itu disebut dengan bekal hidup. Ini membuktikan hingga kini kegiatan pesantren masih lesu. Kemudian yang membaik ini ya, di samping dipakai sarana memusatkan pikiran kepada Yang Pencipta lewat pelaksanaan upacaranya, ternyata istilah kekawin memang disebutkan dalam sastra Hindu, yakni Ardhasmarutadi. Kenyataan ini terlihat di sejumlah pedesaan di Bali masih ada tradisi pembacaan sastra, dalam ini sastra kekawin, untuk para wanita hamil agar anaknya lahir dengan cerdas dan berguna. Nah ini, misalnya di umur 7 bulan hamilnya itu dibacakan sastra-sastra kekawin, demi nanti kalau sudah lahir anaknya pasti dia gemar dengan itu. Itu. Ya ini selanjutnya, terlebih di era pandemi COVID-19 yang lalu ya, peran setiap manggalo sastra kawin pantas untuk direnungkan dalam memohon anugerah Sang Pencipta agar terhindar dari. Nah, dalam sastra kawin dijumpai adanya konsep religiusitas agar kita selalu ingat kepada Sang Pencipta lewat lantunan mantra pemujaan yang tidak pernah terhenti agar senantiasa terlindunginya. Ya, lanjut. Keenam. Nah, ini istilah kekawin nih. Istilah kekawin sudah cukup dikenal di kalangan masyarakat Bali, terlebih mungkin di Jawa ya. Melalui pembahasan sastra kawin dengan tradisi mabobasan dalam seke pesantren. Nah, mabobasan itu adalah semacam istilah bahwa dibacakan kekawin mabobasan, bagaimana kita berdiskusi tentang bahasa kekawin gitu maksudnya. Itu ada dalam sebuah seke namanya seke pesantren. Seke pesantren itu adalah sekelompok organisasi yang pada intinya ingin menuju perasaan damai, tempat meraih kedamaian hati. Kemudian bentukan nyanyian kekawin memakai warta mantra. Ya, warta mantra itu bilangannya. Warta artinya banyak bilangan suku kata dalam tiap-tiap carik, ya, tiap-tiap baris. Sedangkan matra artinya syarat letak guru lagu dalam tiap-tiap warta itu. Nah, walaupun warta tiap-tiap baris itu sama, misalnya sama-sama 12 bilangannya, tetapi kalau letak guru lagunya berbeda pula nama wiramo kekawin tersebut. Ya, makanya kita lihat letak guru lagunya, baru kita bisa membedakan, oh ini wiramo ini wiramo ini, dan sebagainya. Sementara lagu artinya suara pendek, resul, ringan, rendah, lemah, kencang, bagaikan siswa mengikuti gurunya. Sementara guru artinya suara panjang, dirga, berat, besar, keras, indah, berliku-liku, dan bagaikan seorang bapak. Ya, artinya ngileg kita ya, ngileg. Nanti dalam contohnya saya berikan contohnya. Nah, kemudian kita kembali lagi kepada pendapat Mudar yang menyebutkan bahwa kekawin berdasar Warta Yana, ya, boman kake dan kekawin Ramayana, diperkirakan menjadi pedoman dalam pengubahan sastra kekawin. Nah, ini tiga kekawin menjadi pedoman. Sementara Swarga bahwa di Bali di samping lain yang boleh jadi merupakan ada naskah canda prosa dan kekawin guru lagu sebagai alat pemujaan kepada Sat yang tertinggi. Itu keutamaan sastra sungguhnya. Kalau kita sama-sama belajar sastra itu sungguhnya dengan membaca sastra kita sungguhnya sudah merupakan melakukan pemujaan kepada yang Sat tertinggi gitu Mas. Berkaitan dengan itu, Mangun Wijaya juga mengatakan bahwa sebagai manusia religius ada sesuatu yang di hatinya bersifat keramat, suci, kudus, atau adi kodrati.
Rakawi Jawa kuno senantiasa mengawali cipta sastranya dengan doa Awigna-mastu yang kita sering sebut sebagai japa mulustawo itu dalam istilah Balinya. Japa mulustawo yakni sepadan doa yang diyakini untuk memperkenalkan Singol Anggialo Parwo, ya Singol Anggialo itu. Kalau kekawin Singol Anggialo ada nanti naskah Singol Anggialo Parwo itu ada, itu juga udah saya terbitkan Singol Anggialo Parwonya. Disebutkan bahwa Dharma yang ikhlas selalu menghendaki dunia sebuah bukti dan persujudan sangkawiyah bahasa Jawa kunanya ini kekawinnya wang hiang ning wang ijong botar siwa Buddha, yakni jiwanya alam semesta sira pinake jiwaning praja. Baik, saya lanjutkan. Nah, konsep religiusitas menempati prioritas tertinggi seperti terlihat pada bagian Manggala Kekawin Nila Chandra, misalnya Nila Chandra juga ada seperti itu yang menyerahkan sebuah tujuan pengakuan penyair yakni untranya. Ini bahasa Jokunonya, Niki maaf ya. Amrih swasta jagadita, kalau ditembangkan ini amrih swasta jagadita Poyas Dharma Prasaraya Ngalokika. Itu kalau ditembangkan ini dalam Kekawin Nila Chandra disebutkan seperti itu, bahwa konsep religius itu juga menempati prioritas tertinggi. Nah, dengan niat dan tujuan suci yang amat mulia itu, penyair berhasil sebagai candi aksara Anggripta berkerta aksara berdasarkan pola guru lagu sebagai persyaratan sebuah kekawin. Nah, selanjutnya pada awal ciptaannya penyair memulai dengan aksara Ong yang diikuti dengan kata Sri Diopaka yang berarti Saraswati, yang baru-baru ini saja terlewati pada Sabtu Manis minggu lalu sebagai Dewi Keindahan. Hal ini membuktikan betapa rasa bakti penyair kepada Tuhan dengan menempatkan aksara suci simbol Ida Sang Hyang Widi-Wasa pada awal bait ciptaannya. Kemudian pikiran sucinya terpusat kepada Dewi Keindahan, Saraswati sebagai Istadewata atau dewa pujaannya, dan senantiasa menyembah di kakinya dengan harapan dianugerahi rasa indah, disebut dengan mango. Ya. Kemudian saya lanjutkan. Seorang yang akan terjun ke dunia nyastra di Bali itu ditulis yang memadai serta wajib disucikan, ada semacam diinisiasi secara lahir batin. Setidaknya telah diupacarai pewintanan alit atau disebut dengan juga ritual, yang di penyucian yang paling sederhana. Pentingnya upacara pewintanan dilaksanakan karena dalam konsepsi masyarakat Bali memandang aksara Bali termasuk aneka tipografi yang dikenal merupakan perwujudan Dewi Saraswati, yakni personifikasi Ida Sang Hyang Widi-Wasa, Tuhan Yang Maha Esa, dalam manifestasi dan fungsinya sebagai Dewi Ilmu Pengetahuan. Ini termasuk membaca lontarnya kena ini Pak Prof. Ya, upacara pewintanan itu penting sekali. Nah, dalam melantunkan sastra kekawin, dikenal konsep Panca Siksaning Angaji atau mungkin bisa disebut dengan Panca Siksaning Anggita, yakni 5 syarat yang mesti dipahami sekepesantian. Yang pertama, penguacian utama itu pembaca, pengartos yang mengartikan, pamiarsa yang mendengarkan, pamitakian yang bertanya, dan Dharma Tula Utama yang mendiskusikan akhirnya, sehingga dari hasil diskusi itu kita dapat simpulkan kesepakatan bersama, dan untuk bagaimana dari hasil diskusi itu, ini yang bagus untuk diterapkan dalam kehidupan keseharian itu pentingnya sebenarnya. Kemudian berikutnya, begitu penting peran pembacaan kekawin dalam mengiringi upacara-upacara keagamaan, maka dapat dikatakan sebagai pelestarian sekaligus penguatan budaya Bali ke depan. Lanjut. Nah, melalui lantunan sastra kekawin yang bersifat estetik religius dapat membangun rasa kusuk
dan kemantapan berdasarkan rasa bakti yang tulus ikhlas, agar upacara sesuai harapan pemuja, termasuk pula memberikan kekuatan dan penerangan bagi yang sedang diupacarai. Nah, itu fungsinya ya. Nah, dalam perspektif budaya dan masyarakat Bali memandang sastra sebagai pelita atau sesuluh nasihat untuk menerangi kehidupan yang maya ini, sebagaimana dinyatakan dalam lontar tutur suksemo ya. Di sini tadi ada lontar tutur ardesmara, sekarang lontar tutur suksemo, bahwa bagi orang yang tidak mengenal sastra atau aksara, ini disebut dalam bahasa Balinya lacur tanpa tastra, miskin. Miskin tidak karena dia tidak mengenal huruf dan sastra, apalagi ya. Tidak ubahnya orang tersebut yatim piatu, miskin, sakit-sakitan, sehingga dalam bahasa Balinya ubuh miskin imannya gering apit, nah, selalu sakit dia ya. Kemudian sangatlah menderita, sangkan baye, tingkah lakunya sering melanggar aturan, lampahnya nih sering memurung gitu, melabrak aturan dan sebagainya ya. Itu makanya disebut dengan lampahnya sering memurung, sering melanggar, walaupun matanya melek tetapi tidak melihat apa-apa. Dalam istilahnya kedatnya nih tanpa wawasan. Jadi melek itu tapi tidak melihat sungguhnya. Karena orang seperti itu tidak pernah mendapat penerangan sastra agama. Kirang suluh ring tutur aji. Demikian keberadaan orang yang tidak mengenal sastra maupun aksara. Ini saya ambil dari bukunya Pak Medre ya. Kemudian di nomor 11 dan yang 11. Nah, pada Sarga 1 Wiramo ketiga Kakawin Ramayana, kebetulan tadi diharapkan oleh Pak Prof itu, sesungguhnya syarat akan pendidikan karakter religius bahwa yang pertama, kebijakan utama Prabu Dasarata itu disebutkan dengan kata-kata seperti ini. Kalau kita lantunkan seperti ini. Unamante Sang Dasarata. Itu sangat gunawan, sangat bijaksana dan mulialah Sang Dasarata itu. Adalah berkat penguasaan beliau terhadap segala isi Weda, ilmu pengetahuan, dengan senantiasa berbakti kepada Sang Pencipta. Dalam bahasa Jawa kunonya disebutkan dalam kawin itu, Uro sirkhreng Weda Bhakti ring hyang. Nah, selanjutnya, selain itu beliau juga tidak pernah lupa memuja para luhurnya. Dharma lupeng terpuja. Yang terakhir, senantiasa juga beliau menjaga kerukunan atau cinta kasih dalam keluarga. Moasito sireng Sugo terkabeh. Nah, jadi kalau saya lihat, kalau saya cermati bahwa ada 4 kata kunci, yakni pengetahuan tinggi, Sang Pencipta, leluhur, dan keluarga, seperti tertera dalam Kakawin Ramayana Sarga 1 bab 3 itu. Tersebut tentunya sangat bermanfaat untuk menjaga keharmonisan dunia yang berluaskan dharma. Lanjut. Hampir setiap karya sastra Kakawin, seorang Kakawi mengawali cipta sastranya dengan doa Om Awignamastu. Biasanya seperti itu. Yakni sebuah doa yang senantiasa mempertebal dharmanya sebagai seorang Rakawi. Ini berarti bahwa dharma yang ikhlas selalu menghendaki dunia sejahtera, damai, dan selamat sebagai sebuah bakti dan persujudan sang kawi yang tulus ikhlas kepada Sang Pencipta. Nah, hal tersebut tampak dalam Manggala Kakawin Dela Chandra seperti ini ya. Ini Wiramonya adalah Sardulo Wikridito. Sardulo Wikriditonya ini. Om Adio Pakepon Mohio Pulanyo Admio Sido Tamo
begitu selanjutnya, hingga kalau saya artikan keempat ini, oh Dewi Saraswati, Sakti Dewa Brahma yang bijaksana dan mulia. Sumber ilmu pengetahuan yang senantiasa bersemayam pada setiap aksara, bagaikan ayah ibu yang senantiasa memberi nasihat tentang baik buruknya perilaku. Sang saksat ho bape buna jare ri darmo darmo sila kramo. Lanjut, ya, ya. Nah, simpulannya sebelum beri contoh, yang pertama saya dapat simpulkan bahwa sastra kawin itu bersifat estetik religius, berfungsi sebagai alat pemujaan kepadanya, dikemas dengan bahasa Jawa kuno. Tersurat pada bagian Manggala Kekawin, yakni doa yang diyakini memperbal dharma seorang pengawin. Karena dharma yang ikhlas selalu menghendaki dunia sejahtera dan rasa damai. Nilai-nilai budaya yang hidup dalam masyarakat tampak mengkristal pada sastra kekawin, yang pada gilirannya dapat dijadikan sesuluh atau pelita dalam penguatan budaya Bali. Termasuk Jawa itu otomatis itu pelestarian dan penguatan budaya Jawa. Nah, kemudian yang kedua, simpul yang kedua, tradisi pembahasan sebagai suatu bentuk apresiasi sastra kekawin telah dirasakan sebagai tradisi yang baik untuk mendalami karya-karya utama sastra kekawin yang bersifat religius. Nah, di era globalisasi ini, sastra kawin tetap eksis di Bali. Tidak saja dilestarikan, diskusikan, justru terciptanya Bali. Nah, itu. Nah, kemudian semua sesuluh yang tersirat dalam sastra kekawin seperti kekawin Ramayana, Bharatayuda, Nila Chandra, dan yang lainnya. Apakah kawin itu berbentuk termasuk mayor atau minor, ya, mesti dicermati sebagai penguatan dan pelestarian budaya. Sampai sini, saya tutup dengan Om Santi Santi Om, kemudian contohnya seperti ini. Ya, contohnya Haji, seperti ini. sebelum contoh Tadi mungkin... Pak Prof. Halo, ya Haji. Halo, sebelum contoh barangkali kita mengharapkan akan... 10 pado gitu ya. Tapi ya. saya Sebentar, tadi Haji. baru Halo, saya Haji. Halo, Haji. sempat ngetik ini baru 5 pado ya, baru 5 pado. Ya. Mohon maaf, baru 5 pado saya dapat. Nah, yang pado pertama itu beli teks kekawin Ramayana. Kenapa? Mohon izin untuk sebelum sampai contoh, mungkin ada sedikit yang ingin saya Bisa lanjutkan, sampaikan. Bro? Sebentar, halo, ya. Sebelum sampai contoh, saya Ya. ingin sampaikan dulu, ya, biar nanti agak nyambung dengan adik-adik mahasiswa dan juga Bapak Ibu yang hadir di sini, ya. Yang pertama ingin saya simpulkan dulu tadi. Baik. Yang pertama bahwa Ya. kakawin itu masih berlangsung sampai hari ini pelestariannya, ya, Haji ya. Ya, artinya ada penciptakan kakawin baru bahkan masih tetap berlangsung. Ya, jadi bukan hanya cerita tentang Ramayana, Mahabharata, ya. Kemudian ada penciptaan berikutnya, ada kakawin Gajah Mada, ada kakawin berikutnya lagi cukup banyak yang diciptakan lagi oleh para seniman kakawin atau seniman sastra di Bali. Ya. Ya, kemudian yang kedua ingin saya sampaikan, Haji, di Jawa itu orang hanya mengenal guru lagu, guru wilangan. Ini prinsipnya yang berbeda barangkali dengan apa yang dahulu kala dikenal oleh masyarakat Jawa kuno dan masyarakat Hindu dan masyarakat Bali sekarang. Karena orang Jawa itu nggak ngerti artinya guru. Sehingga ditempelkan menjadi guru lagu dan guru wilangan. Guru lagu anggapannya adalah jumlah guru wilangan itu jumlah suku kata. Agak putus-putus, Bro. Itu... Agak putus-putus nih. Oh ya, saya ulangi ya. Nanti mohon juga kalau ada yang bertanya tentang guru. Halo, teman-teman, suara saya putus-putus. Jelas, Prof. Jelas. Ya, sangat jelas. Ya. Mungkin jaringan Haji barangkali ada sedikit terputus ya. Tapi yang jelas di Jawa itu orang mengenal sekarang, ya. Sekarang mengenalnya dengan guru lagu,
ya, guru lagu dan guru wilangan ya. Kalau di Bali guru dan lagu itu berbeda. Ya, halo, Haji, terdengar? Halo? Coba sekarang, Prof. Ya. Jadi di Bali kita mengenalnya ada guru dan lagu, ya. Guru itu suara yang berat, lagu itu suara yang ringan, begitu ya, Aji ya. Halo, terdengar suara saya? Iya, iya. Ya, ya. Nah, di Jawa itu tidak dikenal seperti itu. Itu hanya dianggap Ya. sebagai irama Ya, Prof. saja. Ya. Jadi saya ingin menjelaskan kepada anak-anak mahasiswa Halo, bahwa nggih, Prof. yang ya, halo, Terdengar? terdengar ya. Saya ingin Iya. menjelaskan pada anak-anak mahasiswa bahwa perbedaan antara Terdengar, guru Prof. dan lagu itu sangat penting di Bali. Antara suara ringan dan suara berat, ya. Yang guru itu yang berat, yang lagu itu yang ringan. Katanya guru jadi beban negara, jadinya berat ya, Aji ya. Ya. Silakan, Prof. Iya, ya, begitu ya. Sebelum sampai contoh, Aji, ini ada yang bertanya, apakah kakawin Ya. Jawa kuna dengan kakawin Bali, Bali kuna bahasanya sama, Aji? Ini dari Bu Eka. Sama. Ya. Bahasanya sama. Kakawin sama bahasanya, cuma pengucapannya berbeda mungkin. Mungkin pengucapannya dialek Jawa kuna Bali, saya golongkan dialek Jawa kuna Bali mungkin dengan dialek Jawa kuna Jawa mungkin berbeda. Misalnya kalau di Bali itu Hano Siro Ratu di Berengan tuh Hana itu dibaca Hano. Hano ya, kalau itu di Jawa dibaca Hana. Hana Sira Ratu di Biarengen. mungkin Hono ya. Iya, Hono Siro Hana, gitu ya. Hana. Ya, gitu, Prof. ya, kalau Jawa kuna masih Hana. Hana Sira Ratu di Biarengen. Ya. Itu ya. Oke, baik. Ada yang ingin bertanya sebelum kita lanjutkan? Silakan. Prof. Teguh ini bertanya, di Jawa Metrum Kakawin ada juga guru dan lagu berat dan ringan. Oh, begitu ya, Prof ya? Ya. Iya. Ada Jawa Pertengahan ada juga. Ya, ini yang untuk Kakawin ya, Prof ya. Tetapi untuk yang Jawa Baru itu sudah menjadi guru lagu dan guru wilangan. Ya. Begitu. Ini kebetulan hadir Prof. Teguh Aji dari Sastra Jawa juga ikut bersama-sama belajar dengan kita. Selamat bergabung Prof. Teguh. Ya, silahkan dilanjut Aji untuk contoh-contohnya. Ya. Baik, Prof. Baik, Ya. Prof. Teguh. Selamat ya. Kita berbagi di sini ya, berbagi sharingnya. Saya ambil contohnya sebagaimana diharapkan dari oleh Prof. Justru ya, Prof. Edi, mengambil teks Kakawin Ramayana. Teks Kakawin Ramayana. Bisa kedengaran suara saya, Prof? Kedengaran. Bisa? Bagus. Bisa ya? Ya, bagus. Ya. Di sini sebagaimana tadi saya sampaikan bahwa dalam Kakawin Ramayana itu dimulai dengan Wiramo Sronco. Wiramo Sronco ini tergolong Wiramo Sronco dalam bahasa Balinya Wiramo Sronco Tan Mangeh. Mengapa Tan Mangeh? Karena guru lagunya tidak tetap baris pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Biasanya baris pertama itu disebut dengan dalam bahasa Bali ini disebut dengan ngawit, ya, ngambil, ngawit utawi ngambil, ya. Kedua ngitir mautinya, ketiga ngumbang, keempat memadel. Ya, ini contohnya seperti ini. Ini Hano Sira Ratu di Biarengen. Nah, berarti Hano Sira Ratu mulai di sini baru di suku kata di itu mulai guru. Mengapa dia guru? Karena di belakangnya ada Bo yang mendapatkan nanio, kantungan yo. Nanio. Makanya
ketika mendapatkan di belakang suku kata yang mendapat nanio itu berarti guru. Apalagi i-nya, ulunya ulu sari, itu guru. Di situ harus kita ngileg, harus keras, berat suaranya. Ini kalau tidak salah saya rumuskan bahwa maka kawin ini ya melantunkan sebuah kawin ini ibarat kita olahraga pranoyamo, olahraga olah napas sesungguhnya. Ya, olah napas sesungguhnya. Makanya di sini ada kata seperti ini ya. Hano sira ratu dibiarkan. Kalau dilantunkan menurut versi Wiramus Ronco dan Manggah Bali seperti ini, Prof. Maaf ya, suara saya tidak begitu bagus, Prof. Tapi maaf ya. Misalnya Hano sira ratu dibiarkan. Di sini Hano sira ratu. Nah ini semuanya lagu. Ini suaranya ringan. Jadi kalau kita pakai ketukan di situ mungkin satu ketukan. Kalau D-nya mungkin lebih atau sekuat kerongkongan kita. Ngilek istilah Bali. Jadi ratu di itu ngilek. Lagi bio itu guru lagi, lagu lagi. Bio ngong. Nah, aturannya di belakang kalau baik dapat sebagai guru maupun lagu semestinya itu dipanjangkan karena dia terakhir. Itu bisa ya. Jadi seperti ngon ini kan dapat pepet dan dapat tedong. Apa namanya payung itu dapat pepet dan dapat tedong sehingga O-nya kalau kita salin menurut apa itu O titik 2 di atasnya. Berarti itu dapat pepet dan dapat tedong. Globalnya kan ratu di ini terjemahnya Winten ide sang Prabu Wicaksana kinucak lurus pirengan bahasa Balinya. Ada seorang raja yang sangat bijaksana dan mulia. Mari kita dengarkan bersama-sama. Ya, yang baris kedua ini ngambil tadi atau ngawit. Baris kedua ini adalah mingsalah atau ngitir istilahnya. Dia turun dia. Awalnya sama. Nah, di sini membuktikan bahwa di suku kata kedua ini, ya, ini sas ini sudah guru dia. Sebenarnya di atasnya suku kata kedua masih lagu. Nah, ini namanya Seroncot dan Manggah. Nah, di sini sungguhnya sekalipun Wiramo ini kelihatannya mudah bagi pemula belajar maka kawin, cuman di sini kita dites, diuji sejauh mana kita paham akan letak guru maupun lagu. Nah, di sini buktinya di suku kata kedua sudah guru ini. Makanya ngilag di sini. Karena mengapa guru? Karena dia mendapat dirga A-nya pakai tedong. Kemudian dia sekaligus dia nengen istilahnya. Ada aksara mati di belakang. Nah, itu sampai situ. Ring ini lagi dia guru. Ring rot. Ini guru nih mererot, berjajar gurunya dua ini. Mu ini tidak guru dia lagu ini. Suhnya guru karena ada wisarga ha. Musuh nire. Mengapa rohnya dirga? Karena di belakang roh itu ada kata pra. Pra itu pokoknya mendapat gung. Ya. Nire aporonate. Lagu. Urun dia. Ya. Asum bring jagate. Nah, prasasta itu terkenal di bumi ini sehingga musuh beliau semuanya menyerah bertekuk lutut. Nah, ini ngumbang saja nih. Ngumbang ini beda nih. Joy nah di sini guru nih dengan juga dipandu. Joy
ditering ngaji kabeh kembang itu jaya Mengapa kata ring ngaji ini tidak ada guru? Karena ini disebut dengan, mungkin di Jawa saya pernah dengar ini sastra lampah namanya, dengan menjalan Sastra lampah. bahasa Balinya. Sebenarnya saya telusuri sastra lampah di sini, makanya dia tidak ada guru di sini. Ini termasuk lagu, ya. Ngemoleh ngereng Ratu Ajini Makasami, beliau sudah pasca sekali, sudah paham sekali tentang tutur semua, ajaran semua. Nah, siapa itu? Nah, di sini sekarang namanya. Nah, ini Momade namanya, yang keempat. Ini baris 1, baris 2, baris 3, baris 4. Soang daseratena. Nah, ini guru juga. Modah moli. Nah, itu ada, itu Momade, juga ada seperti ini. Soang daseratena modah moli. Sang Dasarada, namanya tiada tertandingi di dunia ini. Itu pado pertama, yang pado kedua sini. Nah, mengapa do ini? Padahal dia tidak dirga. Mengapa dia guru? Karena di belakangnya tetap ada do yang berisi mendapat gung, ya, dan berisi bulu. Siroto Adrihui Karamo Ide Mantah Baragayan Sang Triwikrama. Beliau itu sesungguhnya adalah beliau yang disebut dengan Sang Triwikrama. Siapa Sang Triwikrama itu? Nah, sekarang dijawab ini. Di nomor 2. Bina kebapeh bocor Wisnu Manjadmo. Turun itu. Beliau adalah sebagai bapak dari Hyang Wisnu, dari Putra Wisnu, ketika beliau reinkarnasi, menegakkan dharma. Ini ngembang lagi. Inakenikang buwana kabeh. Tujuannya adalah untuk memberikan kesejahteraan pada dunia nyata ini. Ya. Biotodonire nimetoni janmu. Itulah tujuan jagat raya ini. Nah, yang nomor yang ketiga. Sang Dasarada itu sangat gunawan, beliau sangat bijak. Oh, sirahring wedah bakti ring dewa. Nah, ini banyak sekali gurunya nih. Weruh, ring, we, bak, ring, de, itu banyak sekali gurunya nih. Tuh, banyak sekali gurunya. Udah ini. Dharma lupeng fitarhu. Nah, dari sini walaupun beliau tahu segala ilmu pengetahuan, tapi dia tetap berbakti kepada Sang Pencipta, Tuhan Yang Maha Esa. Ini Dharma lupeng fitarhu, beliau juga selalu ingat menyembah para leluhur, tidak lupa dia dengan leluhur. Malupeng ini kan asal katanya lupa, mau ini Lupa. ya, kan itu ya. Ini persandian
Sandi Ya, dalam ya. pakai ya. Ya. Ya, baik Pak. Masih tersilang sugo kabeh. Nah, terutama pada keluarga semua dia selalu akrab, harmonis gitu. Nah, ini sesungguhnya satu bait ini sargah satu dari Ramayana dan bait ketiga ini sungguhnya bagus sekali untuk pedoman pemimpin dan lain sebagainya. Ini menuju ke harmonisnya ini Prof ya. Nah, ya. Iya, Terus terima kasih. yang keempat di sini. Ragadi musuh mapare. Ragadi itu mungkin segala hal yang bersifat tidak baik gitu. Hawa Dan nafsu. lain-lainnya adalah ya hawa nafsu itu sungguhnya musuh yang terdekat. Nah, di mana sungguhnya? Rihati kyoto angwani tuan mado ringawak. Sungguhnya di hati yang paling dalam itu tempatnya, tidak jauh dari badan kita, sungguhnya dalam hati kita sendiri musuh itu ya. Yang demikian ini tidak ada dalam diri dasar hatau itu, tidak ada dalam diri dasar perwihikan beliau sangat purusha, sangat perwira, juga pandai tentang kepemerintahan. Kemudian di bait kelima, maaf ini Prof, hanya bait kelima saja, sampai bait kelima. Apa-apa. Bait kelima, kadi mega mahudanakan. Kadi mega mahudanakan ini kan menasal sama kata udan, sama arealis gitu. Nah, ya, ini kata hudan itu hujan. Jadi sekali gulam ini mendung artinya, mega ini mendung. Bagaikan mendung yang segera akan menurunkan hujan gitu. Pada nira yarwehakeun nikang dan juga di saat beliau berdano punya itu menurun danau itu dia tidak membeda-bedakan, di non walaupun itu dikasih tidak pilih kasih dalam memberikan danau punio dana nguni dang iya dang ajar apalagi terhadap ide Paranda Nabe, maksudnya guru Nabe. Makanya itu dalam Bharatayuddha itu kan dikemas dalam cerita dutanya Anggreni Duta itu ya Nadeti itu orang yang sehabis berguru sebagai tandanya dia mengaturkan daksina karana gitu, ucapan terima kasih tuh. Nah ini apa yang saya sampaikan di sini bahwa inilah sampai saat ini sedang aktif mengarang kekawin Prof. Namanya Pak Mari Degung ini. Masih sampai sekarang aktif kekawin, di mana kekawin saat ini belum kelar, namanya Darmo Acedio. Godaan, bagaimana kita membuat kebenaran banyak godaannya, Darmo Acedio. Ya. Yang disebut dengan kekawin Candrobanu juga. Nama lain dari Candrobanu
ada Darmo Ajadi Chandra dulu. Nah sekarang masih karena Nila Chandra sudah saya yang meneliti dan sudah terbit sekarang. Ini sekarang masih di masalah kawin namanya Chandra Banu maupun atau disebut dengan Darmo Ajadi. Ini sudah 3 kawin yang dirampungkan, hampir dirampungkan. 2 kawin sebelumnya. Yang pertama kawin Eko Daso Ludro. Eko Daso Ludro sangat dipakai referensi dalam Bali itu mendirikan melakukan upacara Caru Eko Daso Siwo atau Eko Daso Ludro yang datangnya 100 tahun sekali. Nah, ini memberikan sebuah kekawin luar biasa ini. Kemudian Nila Chandra, semuanya itu Nila Chandra itu kekawin masalah Siwo Buddha, juga Chandra Banunya seperti itu yang belum dihubungkan sampai saat ini. Ya, kemudian ini saya sering sekali diajak membaca prasasti, membaca kekawin yang tidak jauh berbeda juga bahasa prasasti. Cuman bahasa prasasti itu ada yang istilahnya bahasa Bali kuno yang banyak. Hurufnya juga ada yang Bali kuno, ada yang juga bahasa Jawa kuno. Kemudian di sini di samping membaca sebuah kekawin maupun membaca prasasti juga di sini teks-teks yang berkaitan dengan ritual itu bisa digunakan dalam kegiatan pajajiwan. Pajajiwan itu kalau ada upacara besar, ritual besar, di sini ada. Ini bahasanya semua bahasa Jawa kuno. Misalnya saya ingat gitu. Ini dialog ini dijawab oleh teman ini. Ini karena 2 orang berpasangan ini saya. Ya, itu Prof. Ya, seperti itu sedikit Prof. Contoh kawinnya. Mungkin kalau Wiramo yang di Jawa mungkin berbeda sedikit, tapi kan kalau kita lihat artinya kan hampir-hampir mirip Prof ya, Prof ya. Ya, terima kasih Prof. Terima kasih Haji ya, Haji Anagung Realit Geria. Terima kasih sekali atas apa yang sudah disampaikan. Kita masih punya waktu 15 menit untuk diskusi ya. Ada 2 pertanyaan via room chat itu nanti bisa dibaca oleh Haji juga. Tapi sebelumnya saya ingin bertanya, apakah di dalam lontar itu yang ditulis dalam bentuk kakawin itu harus 4 baris? Itu yang pertama ya. Atau ada yang 3 baris saja? Ya. Kemudian apakah yang ditulis di lontar itu semuanya bentuknya kakawin atau yang bukan kakawin seperti prosa juga ditulis di lontar? Barangkali Haji bisa bercerita sedikit. Silakan. Terima kasih Prof. Pertanyaan bagus sekali ini. Ini biasanya di lontar itu pasti tulisan karya sastra itu ada yang berbentuk puisi, ada yang berbentuk prosa, Prof. Ada bentuk puisi, ada yang bentuk prosa. Kalau itu, kalau dia berbahasa Jawa kuno, otomatis dia kakawin bentuknya. Dan itu biasanya panjang lontar itu antara 40 bisa sampai 60 cm. Ya, itu pun kalau zaman dulu memang gampang mungkin mencari lontar yang panjang-panjang seperti itu. Sekarang udah jarang sekali kita lihat. Kemudian permasalahan nulis itu ada yang 3 baris, ada lontarnya, Prof. Itu karena lontarnya itu biasanya lebarnya maksimal 3,5 sampai 4 cm ya lebarnya. Biasanya hanya bisa tertulis sampai 4 baris. 4 baris. Ada kalanya di lontar itu saya pernah lihat bahwa lontar mengarti, lontarnya beserta artinya. Artinya ada seperti tanda-tanda titik-titik artinya dalam bahasa biasanya. Ada seperti itu ada kalanya. Ada kalanya yang 3 baris itu tergantung dari lebar lontar, Prof. Lebar lontarnya. Nah itu oleh karena itu dalam penulisan
sastra, bentuk-bentuk karya sastra di sebuah lontar itu ada yang bersifat puisi dan yang bersifat prosa. Prosa itu ada yang adiparo itu prosa semuanya. Bentuknya prosa itu ditulis dalam Ditulis lontar, di lontar ya. lontar juga. Berarti bukan dalam bentuk puisi, baik puisi maupun prosa itu ditulis semuanya dalam lontar. Ya. Mungkin ini kita diwarisi banyak sekali hal itu di Bali, Iya. terutama terlebih terkoleksi di Perpustakaan Nasional, juga di Jawa itu banyak sekali. Iya, iya betul. Saya membaca prosa itu saya membayangkan ini ditulisnya seperti apa, seperti cerita-cerita di Adiparwa, kemudian di apa cerita-cerita tentang Sakuntala, banyak sekali. Itu kan kalimatnya banyak. Apakah cukup ketika ditulis di lontar? Iya. Iya, iya. Nah, itu bedanya kalau misalnya geguritan, misalnya dalam bentuk sekar. Bali itu kan ada sekarare, sekaralit, sekar agung. Sekar agung ini tergolong kakawin. Kalau sekar Madi ini hidung, sekaralit ini geguritan. Nah, itu biasanya kita lihat dari berarti berisi sinom itu, misalnya mulai ada koma, lalu cari itu membuktikan bahwa sudah terakhir. Sama dengan kakawin, kalau kakawin itu pasti ada pantannya, mongojapo-nya dulu, ya. Setelah kita ketemu dengan mongojapo, berarti itu udah cukup satu bait. Itu bro, itu cirinya. Itu ya aturannya ya. Jadi bukan dalam satu bait itu, tidak semuanya harus di dalam satu lontar ya. Tidak. Ya, tidak harus satu lempir ya. Artinya bisa dua lempir. Tidak satu lontar itu menghusut. Ya, tidak satu. Kita perlu. Bisa dua lempir satu bait ya. Tidak. Ya. Oke, baik ya. Nah, tergantung panjang pendeknya lontar. Iya, tergantung panjang pendeknya lontar ya. Oke, teman-teman silakan kalau yang ingin bertanya. Ini ada pertanyaan dari Prof. Teguh tentang Sardula Wikridita, Haji. Jadi, mengapa kok dinamakan Sardula Wikridita? Sardula itu harimau, Wikridita itu marah, harimau marah. Kira-kira seperti apa? Penjelasan Haji. Itu ciri khasnya ngerem itu. Ngerem ya. Ya, bergema. Ini cocok sekali kalau kita mengucapkan mantra. Mantra ini. Misalnya dalam itu banyak gurunya ya. Banyak gurunya ya. Ya. Banyak gurunya di situ. Nah, di situ udah konsisten gurunya. Konsisten sekali gurunya. Nah, misalnya satu suku pertama, kedua, ada ketiga itu guru. Seperti kita lihat di Kakawin Arjuna Iwaha, mulai dengan Ambak Sang Paramarta itu. Ambak Sang Paramarta Pandita. Sampai di situ anunya. Nyarikan dulu, karena di Bali itu ada istilahnya guru baso, ya. Mau guru baso, ada guru mok, ada guru lagu. Tuh. Kalau mau guru baso itu seperti itu. Ambak Sang Paramarta Pandita. Nah, biar bisa mengartikan dengan bagus. Kalau Ambak Sang Paramarta Pan, kalau itu tidak ada artinya. Tidak ada artinya ya. Ambak Sang Paramarta Pandita. Nah, sampai di situ kan ada bisa orang mengartikan. Itu guru baso namanya. Dibantu dengan guru baso, ada guru lagunya, ada guru baso di situ. Kemudian lempar saking sunyate. Itu Prof. Jadi itu supaya ini erat kaitannya, ini bisa berkaitan sekali dengan mantra-mantra, dengan bunyi genta itu, nah, itu pengantar ritual ya Prof. Begitu Prof. Ya, terima kasih Haji. Jadi Prof. Teguh, jadi ini saya menekankan saja Sardula Wikridita di sini nek coro Jawane macan gereng. Macan gereng itu harimau menggeram ya kira-kira itu.
Iya. Ya, dari Terima bawah. kasih Prof. Teguh atas pertanyaannya. Ini menarik sekali ya. Ya. Kemudian ada pertanyaan lagi dari Mas Niko Bagasworo. Permisi, izin bertanya, Aji, apakah dari kami bisa praktek langsung untuk membaca kakawin dengan metrumnya? Ya nanti belajar ke Bali ya, Mas Niko ya. Nanti kita rombongan ke Bali, terus belajar dengan Aji begitu ya. Waktunya lebih boleh. longgar gitu. Atau Dengan nanti kita sangat. cari asistennya Aji di Bali yang mau Ya. mengajari. Nanti kalau ada yang mau bersama-sama ke Bali, kita studi tour ke Bali belajar membaca kakawin. Ya. Gitu ya Aji ya. Baik Prof. Dengan senang hati nih kalau studi tour ke Bali. Kasih info saja saya ya. Ya. Nanti Nah, saya kemudian usul sama Bu Kaprodi. Ya, kepada Ibu Kaprodi juga saya sangat berharap ini kelanjutannya, terutama saya sudah dipesan sama Pak Dekan juga, Pak Dekan saya juga Bu Wakil Dekannya untuk segera kalau bisa itu berkolaborasi dalam rangka apa itu kerjasama itu ya Bu ya. Nanti ya kita ke depannya seperti Bu itu. Permbayun, siap ya Bu Permbayun ya. Iya. Ya. Silakan adik mahasiswa yang ingin bertanya langsung. Ya. Terkait, silakan siapa ini yang mau bertanya? Sebelum adik-adik ada yang bertanya, silakan siapa yang ingin bertanya langsung? Ini. Ini ada pertanyaan. Siapa? Permisi izin bertanya, ketika lontar sudah ditulis dalam bentuk lempir, apakah akan sama tata tulisnya ketika kertas maupun beruang maupun sebaliknya dari kertas sebagaimana penulisan yang sudah berupa tembang ataupun prosa dalam naskah ditulis lagi di lembar lontar. Nanti kalau ini penjelasannya Pak Yusro aja yang menjelaskan karena minggu lalu sudah dijelaskan sama Aji bagaimana menulis di lontar ya. Itu karena itu merupakan ibadah dan harus lontarnya yang bergerak di tangan kiri, kemudian pangrupaknya di tangan kanan, itu nanti saya jelaskan di kelas ya, Mas Niko ya. Untuk Aji, saya ingin bertanya tentang tadi bagaimana menandai ini satu pupuh menggunakan metrum tertentu, kemudian dia akan berubah ke pupuh lain dengan metrum yang lain. Itu penandanya apa, Aji? Sehingga kita harus membacanya dengan irama yang berbeda. Karena setahu saya menggunakan patokan di Zoetmulder itu, satu metrum itu menggunakan pola ada strip, ada lengkung, ada strip, ada lengkung seperti itu. Kemudian ketika ganti ke pupuh lain, itu polanya berbeda. Nah, kalau di dalam kakawin kan tidak kelihatan mana yang lengkung, mana yang lurus tadi. Tapi disampaikan oleh Aji tadi dengan pola yang ada huruf tertentu atau pertumpukan bunyi ya, sehingga itu harus guru misalnya. Nah, ini perpindahan dari antar pupuh yang satu dengan pupuh yang lain seperti apa, Aji? Halo? Apakah terputus, Aji? Apa? Tadi terputus ini. Tadi terputus. Ya, terputus sudah. Ya. Silakan Prof. Apa, Prof? Bisa diterima pertanyaan saya tadi terkait dengan perpindahan antar metrum itu penandanya seperti apa? Perpindahan seperti antar metrum. Antar metrum ya, itu menandakan bahwa ada pergantian situasi, situasi atau peristiwa, atau pergantian peristiwa. Misalnya saya lihat di Kakawin Ramayana, misalnya ada Seronco Tan Manggah dari awal, sehingga nantinya diganti dengan Malini, ya Malini. Kemudian habis Malini itu ketika dia sudah menggambarkan
kepergian Rama ke hutan, makanya diganti dengan Pupuh atau Wiramo Basanto Tilako. Basanto Tilako itu membuktikan bahwa kepergian pengembaraan Rama ke hutan. Kawit syarat itu, Prof. Kawit syarat semuanya kalau nirar parang ke itu Basanto Tilako itu. Artinya kawit syarat malah semuanya itu di saat dia memulai pepergiannya pas sasih ketiga dan keempatnya itu ke alas ke hutan itu berarti itu sebagai ciri atau pertanda ketika peristiwanya berganti peristiwanya berganti. Ya. Episodenya berganti ya. Episodenya berganti. Oke. Ya. Baik, itu sama persis di Jawa itu seperti Babat itu juga perubahan peristiwa itu ditandai dengan perubahan pupuk ya. Ya. Benar, Prof. Ya. Tuh. Monggo Bu Uci, barangkali ingin bertanya sesuatu sih, dipersilakan. Halo? Monggo Bu Uci. Nggih, Prof, sampun kula nyemak mawon. Namung mbok bilih tasih wonten wekdal bab konten utawi topik-topik ngaten nggih, Prof. Kula wau ingkang sampun kathah pamundhutanipun ngingi bab naskah mligi diksi utawi basanipun. Nah, ingkang kula badhe khusunaken pirsa yang ingin saya tanyakan pada Pak Aji terkait dengan perbandingan antara kakawin kuno dan modern, terlebih yang sekarang untuk di Bali sendiri itu yang masih artinya yang itu karya-karya yang sekarang gitu nggih. Apakah juga tema-tema religius masih mewarnai atau sudah lebih terbuka lagi, lebih kompleks lagi tema-tema yang muncul yang diangkat begitu. Kalau di Jawa sendiri kan antara misalnya puisi Jawa tradisional dengan puisi Jawa modern katakanlah nggih guritan itu bukan hanya berubah dari sisi diksi atau bahasanya, tapi tema-tema yang diangkat pun sudah berbeda begitu. Nah, bagaimana dengan kakawin yang khususnya di Bali ini, Bapak? Tema-temanya juga masih kental, masih yang mewarnai masih tema-tema religius atau sudah ada perbedaan gitu. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu pertanyaannya. Bisa didengar ya suara saya? Bisa ya? Bisa, sangat bisa, sangat jelas. Ya. Kalau di Bali itu karya-karya sastra lama, walaupun sekarang muncul ada karya-karya baru tentang kekawin, itu sifatnya afirmatif, itu pengekalan budaya lama, sungguhnya. Sebagai contoh, ada kekawin abad 20-an. Misalnya yang pas saya udah teliti itu adalah kekawin Nile Chandra. Sesungguhnya setelah saya lihat, babon dari karya terciptanya karya kekawin Nile Chandra itu tidak lain dari Siwogamo, tidak lain dari teks Siwogamo namanya yang berbentuk prosa, dalam Siwogamo itu ada uraian tentang bagaimana antara hubungan harmonis antara Buddha dan Siwa Buddha, sehingga terciptalah sebuah kekawin baru yang disebut dengan Nile Chandra. Nile itu hal-hal yang berkaitan dengan kesiwaan, Chandra itu hal-hal yang berkaitan kepada kebudayaan. Nah, di situ pengarang sepertinya mendapat inspirasi dari kekawin Sutasoma sebenarnya. Di mana Sutasoma itu kan keharmonisan juga. Di situ sifat-sifat religius dan lain sebagainya, bagaimana kita hidup di dunia ini supaya harmonis, tidak boleh melecehkan antara satu dengan lainnya, itu semuanya ada di situ, dan termasuk persyaratan-persyaratan seorang
yang menggeluti dunia sastra dan lain sebagainya. Sehingga sastra itu dipakai sebuah sesuluh atau pedoman hidup, bisa dipakai pedoman hidup, terutama untuk pembentukan moral spiritualnya itu. Sehingga dalam teks-teks kekawin yang saya lihat, baik itu dari apalagi tradisional sampai sekarang terciptanya kawin yang sekarang itu pada intinya semua tidak bisa lepas dari hal-hal seperti itu. Kecuali ada yang sifatnya yang sekarang itu berupa novel, ya, novel atau cerita baru itu, atau cerpen berbahasa Bali maupun novel berbahasa Bali itu memang ada bagaimana novel ataupun cerpen itu menggambarkan kehidupan Bali saat ini. Itu memang ada. Tapi kalau kekawin itu biasanya, apalagi yang namanya kekawin, menurut saya itu sangat sulit. Sangat sulit, belum memahami bahasa dasar Jawa kunanya, ya, belum memahami guru lagunya, belum juga memilih diksi kata-kata Jawa kuno yang indah sehingga tertarik untuk dibaca, belum juga isinya, belum juga memikirkan isinya. Bisa nggak setelah dia membaca kawin ada perubahan perilaku itu misalnya, perubahan perilaku di dalam psikosanti itu. Sehingga dalam psikosanti itu seharusnya sebagaimana kata pesantian itu, poan itu adalah tempat, artinya santi itu damai, berarti ketika dia sudah selesai melakukan kegiatan pesantian, diharapkan jadi pikirannya damai, ya, pikirannya damai, tentram, gitu. Jadi itulah sebenarnya inti dari karya-karya kawin yang sekarang, tidak jauh berbeda dengan kawin yang lama. Cuma di sini tentu ada ciri-ciri khas kepengarangan juga, gitu. Ciri-ciri khas kepengarangannya, mungkin dia sangat sering menggunakan kata fih gitu misalnya. Saya lihat itu di kekawin Nila Chandra itu sepertinya pengarang Pak Mari Degong itu sering sekali menggunakan kata pih. Itu sebagai penegas gitu. Dan di sini tentunya dalam sastra kawin itu tidak bisa lepas dari juga bahasa-bahasa lain yang bisa dipakai untuk demi keindahan sebuah kekawin itu. Sehingga di Bali saya bedakan antara bahasa Jawa Kuna dan bahasa Kawi, Prof. Ya, kalau bahasa Kawi itu murni karya sastra yang tidak utuh Jawa Kunanya. Dia mungkin mengambil serapan dari bahasa Bali kuno, mungkin mengambil bahasa Jawa yang sekarang, itu dan lain sebagainya. Itu kalau bahasa kekawin yang murni itu pasti bahasa Jawa kuno. Pasti Jawa kuno itu. Kalau lebih besar, lebih banyak, lebih dominan bahasa kunanya itu, baru orang itu kayaknya bisa membuat sebuah kekawin. Belum juga proses morfologisnya dipikirin oleh pengarang, itu luar biasa nih. Kalau ada orang, mudah-mudahan di Jawa dan di Bali ini masih melestarikan kekawin, itu mudah-mudahan ada generasi muda yang memang bagus niatnya untuk berkarya tentang kekawin. Nah, di Bali ini sekarang dilombakan orang, walaupun orang muda, Prof, dilombakan dicoba menulis, mengarang sebuah kekawin, ya seberapa jauh, seberapa kemampuannya gitu. Ya, dilombakan sekarang menulis kekawin atau mengarang kekawin gitu lah. Ya, Prof, seperti itu. Ya, terima kasih Aji. Ya, Bu Uci Ubadia, tadi pertanyaannya bagus sekali. Memang di dalam tradisi kesenian terutama tulis, ya, sastra di Bali ada kakawin, ada tembang tengahan, ya, yang kita kenal dengan kidung, ya. Kemudian ada yang tembang alit, ya, itu yang di Jawa itu namanya mocopat, kalau di Bali namanya geguritan, ya. Karma cepat, ya. Sekar mocopat, pakainya itu, Bu Uci. Jadi geguritan di Bali itu berbeda dengan geguritan di Jawa. Karena Bu Uci ini seorang penulis puisi Jawa modern, Pak Haji. Modern, ya. Sastrawan geguritan. Kalau di Jawa namanya puisi Jawa modern dinamakan geguritan. Tetapi kalau di Bali, geguritan itu hampir sama dengan tembang di Jawa, ya. Tembang mocopat, ya. Puisi Bali tradisional itu, ya. Iya. Nah, perlu ditekankan lagi bahwa penulisan kakawin itu lebih pada ibadah, ya, bagian dari puja kepada dewa, ya. Sehingga memang dibutuhkan keterampilan yang luar biasa menguasai bahasa Jawa,
bahasa Ya, Jawa ya, kuna, maksud saya, ya, kemudian harus menguasai memilih kosakatanya, harus tahu ya. guru dan lagu, Lagu, mana ya, yang harus guru dan lagu, harus menguasai nanti isinya apa yang harus disampaikan, ajaran apa. Lah ini sangat kompleks dan sangat berat. Saya setuju dengan Aji bahwa tidak mudah mencari bibit-bibit baru orang yang penuh dengan ya, kebijaksanaan seperti ya, para apa kawi pada zaman dulu ya. Tetapi ya, harus ada usaha pelestarian, harus ada usaha pembaruan. Jadi generasi berikutnya tetap harus berkarya, tidak hanya menyalin ya, tetapi juga memproduksi kakawin berproduksi. baru. Ya, itu luar Ya, biasa. Tadi yang dicontohkan dalam gambar beliau yang menulis kakawin itu luar biasa, tampak ada kearifan ya, kebijaksanaan yang luar biasa dalam rangka menyampaikan dharma kepada masyarakat ya, melalui karya sastra. Kira-kira ya. seperti itu ya, Aji ya. Nggih, Ya, baik. ya, Prof. Terima kasih sekali. Apakah sudah ada semuanya? Sepertinya sudah ya. Ini Prof. Teguh juga izin untuk keluar dari Zoom dan ikut bersedih. Mudah-mudahan teman-teman di Bali yang terkena banjir segera dapat teratasi. Ya. Ya, terima Baik. kasih, Prof. Ya, Aji, apakah masih ada lagi yang ingin disampaikan? Ya, saya cukup sekian dulu, Prof. Nanti Ya. kita dalam pertemuan selanjutnya apa kira-kira temanya, Prof? Apa ya, Selanjutnya. Aji punya ide apakah? Oh gitu, yang berkaitan dengan Ya. Jawa kuno ya? Yang berkaitan Iya, dengan Jawa kuno. silakan ya. Nanti saya diberitahu ya. Yang terkait dengan kakawin enggak apa-apa ya. Kakawin, Jawa kuna dan Ya, sebagainya. Atau mungkin ya tadi masih di sekitar lontar, kakawin, Jawa kuna, mungkin terkait dengan teks-teks prosa. Ya. Mungkin Aji belum cerita juga tentang jenis-jenis kakawin. Ya. Ada kakawin minor, ada kakawin mayor yang banyak disampaikan oleh Zoetmulder itu. Ya. Mungkin mana yang Buddha, mana yang Hindu-Buddha, mana yang Hindu dan sebagainya barangkali bisa menjadi diskusi kita minggu depan ya tentang tema-tema di dalam kakawin, barangkali begitu Aji. Bisakah tema-tema di dalam kakawin? Halo? Ya. Halo, Bro? Kalau minggu depan kita Halo? bicara tentang tema-tema di Halo? dalam kakawin, ya, halo? Halo? Ya. Halo? Selamat malam. Ya, halo? Ini putus lagi. Ya, ya. Halo? Terdengar Aji, terdengar, saya terdengar. Ya. Ya. Saya dengar, ya. Untuk minggu depan kita bicara tentang tema-tema apa? Tema-tema di dalam kakawin. Halo? Maaf, Halo Aji, ya. HP saya. Loh, Ya. Ya. HP saya udah habis baterainya. Habis baterainya. Ya. Halo Aji, ya. Terdengar suara saya? Halo, suara saya terdengar Aji? Halo? Mungkin terdengar, Prof, tetapi terhambat menyampaikannya kita tidak bisa karena di sana sinyalnya mungkin terhambat. Jadi beliau Terganggu, merespon, kita tidak bisa menerima. Ya. Tapi beliau mendengar Ya. sepertinya, nampaknya. Halo Aji, dengar suara saya? Halo? Halo Aji? Ya. Ya. Terdengar suara saya? Halo? Terdengar? Terdengar? Ya. Ini HP saya robek baterainya.
Halo Aji, bisa dengar suara saya? Bisa, Prof. Saya Bisa. tulis, Bisa. ya, saya tulis Bisa. di room chatting untuk minggu depan kita bicara tentang tema-tema dalam kakawin. Baik, baik, Prof. Ya, nah sudah jelas. Ya, Aji sudah terdengar. Sudah terdengar. Sudah. Ya. Maaf Ya. tadi HP saya habis baterainya tadi. Baru ngecas. Oke. Terima kasih Ya. Aji untuk teman-teman Nggih. semuanya. Ini ternyata banyak sekali yang tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Aji. Tadi ada juga salah satu teman Ibu Dwi Afrianti, mahasiswa dari Religious Studies Filsafat Agama UIN Bandung. Nah, Ya. mungkin tertarik ya. Mau minta linknya bagaimana, nanti bisa kirim ke WA saya, bisa Mbak nomornya, nanti kita bicarakan. Untuk teman-teman yang lain, saya sudah share juga sebenarnya di Manasa yang saya tahu. Begitu. Itu saja Aji, malam ini sudah lumayan banyak yang kita terima ya. Mudah-mudahan berkah untuk Aji dan keluarga dan juga untuk teman-teman semua yang belajar di sini. Terima kasih untuk teman-teman semua, Bu Cifuadia, Bu Prembayun, Bu Eka, dan serta Prof Teguh, juga ada Mas Dandung, ada juga mahasiswa yang lain ya. Ya, ini ada juga yang teman-teman semuanya yang hadir di sini. Terima kasih sekali untuk Aji ya. Kita bertemu lagi pada pertemuan yang akan datang ya. Mudah-mudahan nanti juga kita akan membaca lagi sebagian contoh dari kakawin tadi. Mungkin bisa dilanjutkan yang 6 sampai 10 yang Ramayana itu barangkali bisa menjadi tambah ilmu kita ya. Banyak wise ya, banyak kebijaksanaan di dalam naskah kakawin itu. Saya membaca 1 sampai 5 tadi yang dibacakan oleh Aji, luar biasa, banyak sekali yang bisa kita tangkap ya. Satu lagi mohon izin saya bisa mendapatkan PowerPoint tadi agar bisa menjadi catatan bagi mahasiswa. Baik Pak, baik Prof. Saya nanti. Terima kasih ya, saya akhiri, saya tutup pada malam hari ini. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam Prof. Kembali semuanya. Terima kasih, matur nuwun Prof, matur nuwun Pak Haji. Nggih, matur nuwun. Matur nuwun Ibu Kaprodi. Matur suksma ya. Matur suksma ya. Matur suksma. Ya. Nggih. Prof. Terima kasih, saya tutup ya, saya keluar dari Zoom ya. Saya Prof. akhiri Zoom-nya. Ya, sampai jumpa Rabu datang ya. Nggih.